Tribuners, akhirnya kita sampai di pendopo rumah dinas Bupati Wonosobo setelah menempuh perjalanan 3 jam lebih. Mendung, tapi di sini enak, hawanya dingin, dan hari ini kita memang mau ketemu Bupati Wonosobo Pak Afif Nur Hidayat. Nah, kita akan ke sana. Ikuti saya. Tribuners, kita sudah sampai di depan rumah dinas Bupati Wonosobo. Kita akan menunggu beliau untuk bincang-bincang sejenak tentang kabar beliau hari ini. Ikuti terus ya. Sekarang kita ada di ruang tamu pendopo Bupati Wonosobo. Di pendopo ini banyak gambar para pemimpin kepala pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Nah, kita mau lihat sudah ada berapa. Ternyata ada 1 sampai 25. Yang pertama adalah Tumenggung Raden Seconegoro. Itu memimpin pada 1825 sampai 1832. 1825 ternyata. Dan yang terakhir adalah yang kita mau sowani, kita mau tanya kabar-kabar beliau, yakni Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat yang memimpin Wonosobo sejak tahun 2021 dan selanjutnya di Pilkada 2024 terpilih kembali sebagai Bupati. Sebentar kita segera akan bertemu beliau. Tribuners, saya sekarang sudah berada di depan pintu pendopo rumah dinas Bupati Wonosobo. Kita akan intip Pak Bupati ada di mana. Wah, ternyata sudah ada Pak Bupati. Mari kita temui. Ikuti saya. Pak Bupati Sugeng Sonten, apa kabar? Aduh, selalu baik. Sekarang semangat. Saya ketemu itu 3 tahun yang lalu. Lalu hari ini ketemu kok lebih glowing, ini perawatan atau gimana ya? Yang merawat itu masyarakat. Iya, kalau kita jadi orang tua, kalau ketemu masyarakatnya senang, kita ditambah senang ya. Makanya jadi akhirnya, tidak langsung awet muda. Makanya akhirnya diminta masyarakat lagi untuk kembali diberi amanah menjadi bupati. Saya juga nggak tahu. Mungkin karena masyarakat kepingin agar saya menuntaskan apa yang menjadi program kerja, mungkin begitu. Iya. Jadi kira-kira nanggung 3,5 tahun sih. Betul ya, 3 tahun setengah. Belum maksimal, jadi nanti nambah 5 tahun ke depan. Artinya sudah disiapkan apa yang mau persembahkan untuk masyarakat untuk itu, kira-kira. Ya, kita tinggal melanjutkan saja visi misinya, program kerjanya. Ya tinggal menguatkan yang sudah saja. Oke. Nah, di medsos hari-hari ini itu kan Wonosobo kondang nih, karena wisatanya. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara membangun sehingga orang berbondong-bondong ke Wonosobo. Orang yang nginep di Jogja itu pun pikniknya juga banyak yang ke Wonosobo. Nah, ini ya, bisa cerita. Alhamdulillah kami Wonosobo itu kan dianugerahi alam yang begitu indah dan mempesona. Ya. Hawanya yang sejuk juga. Hawanya dingin, hawanya sejuk ya. Tentu menjadi tugas kami pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menjaga, untuk merawatnya, bahkan menjadikan alam itu lebih punya nilai manfaat untuk kemajuan Wonosobo. Karena kita punya alam, alam inilah yang jadi magnet teman-teman, saudara-saudara kita seantero jagat Indonesia datang ke Wonosobo, termasuk orang luar negeri. Karena dulu pernah berjaya, Dieng itu dulu pernah berjaya menjadi salah satu destinasi wisata yang mendunia. Nah, kita ingin
bisa nggak ya mengembalikan kejayaan Dieng seperti tempo dulu. Makanya kami sentuh ke berbagai macam kebijakan-kebijakan di Dieng, infrastrukturnya kita benahi secara bertahap, SDM-nya kita benahi, masyarakat juga kita ajak untuk lebih ramah lagi, kemudian kita juga bangun untuk bisa mengembangkan orang datang ke Dieng, harapannya lebih lama tinggal di Wonosobo lebih lama, kita kembangkan 5 Dieng baru, sehingga orang datang ke Dieng, habis datang ke Dieng mau kemana sih ya? Kalau sehari cukup di Dieng, harapannya turun dari Dieng nggak langsung pulang nih, ya tetap stay di Wonosobo, kemudian turun ke Menjer, kemudian turun ke yang lain-lain lah, yang sudah kita siapkan. Hari ini amenitas kita siapkan, kita bangun, infrastruktur kita benahi, sehingga orang yang datang ke Dieng ini ya lebih nyaman. Selain itu, kami juga dorong muncul berbagai macam inovasi-inovasi dari masyarakat untuk membangkitkan pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Salah satunya adalah kami punya ikon, yaitu balon udara. Balon udara kalau di Wonosobo itu kalau dulu dibuat oleh masyarakat, diterbangkan oleh masyarakat saat hari raya ketupat, hari raya Lebaran. Ya, dia buatnya habis sholat raweh, dia bikin balon. Malam hari itu dia bikin balon. Terus nanti diterbangkannya besok nunggu Lebaran. Habis sholat Idul Fitri, ya sebelum salaman silaturahmi itu dia nerbangkan balon. Nah, seiring berjalannya waktu kan mboten pareng, karena mengganggu penerbangan, mengingat lalu lintas udara semakin padat. Kan tidak boleh oleh Airnav, dilarang. Akhirnya apa? Masa pemerintah setiap Idul Fitri mestinya ikut halal bihalal, kumpul dengan keluarga. Ini Pak Polisi, Pak Tentara, kami beserta jajarannya sama Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades ngurusi balon. Nyari siapa yang ada balon, siapa yang nerbangkan ya. Kami tidak ingin bahwa tradisi ini tetap berjalan, masyarakat tidak dirugikan, justru masyarakat diberikan ruang untuk tetap melestarikan balon, dan hari ini menjadi daya tarik wisatawan. Akhirnya ketemu titik temu ya dari berbagai macam persoalan diskusi, ketemulah titiknya. Tetap diterbangkan, balon itu tetap diterbangkan, tapi dengan cara ditambatkan dengan tali 3 kenceng, kemudian diterbangkan ketinggian itu sekitar 300-an, nggak lebih dari itu. Ternyata itu menarik bagi masyarakat kami di Wonosobo. Seneng banget, ternyata balon masih ada, ternyata balon masih eksis. Nggak taunya menarik juga bagi para wisatawan. Untuk datang ke Wonosobo. Jadi kalau datang ke Wonosobo ingat, Wonosobo balon udara. Balon udara mana? Wonosobo. Jadi penerbangan balon udara justru ini yang ditunggu-tunggu oleh para wisatawan yang datang ke Wonosobo, sehingga alhamdulillah tahun 2024 ini kunjungan wisatawan ke Wonosobo memang meningkat drastis. Bahkan dalam catatan Kadis Pariwisata Pak Agus Wibowo menyampaikan sampai 2,4 juta. Tentu ini capaian yang menurut saya luar biasa, sehingga ke depan ini kita pertahankan. Nah, mungkin itu. Jadi selain kangen dengan Dieng, ada festival balon. Mungkin juga bisa jadi kangen dengan yang lainnya. Apa itu? Ya bisa mungkin makanannya. Kalau datang ke Wonosobo belum makan miongklok, serasa belum datang ke Wonosobo. Ini kangen miongklok, kangen tempe kemul, dan lain-lainnya. Nah, di 2025 ini Pak Bupati, apa ini kejutan kok diomong ya? Jadi kira-kira apa yang ingin dipersembahkan Pak Bupati untuk wisata, membangun wisata di Wonosobo? Iya, tahun ini tentu kami terus mengembangkan wisata yang sudah ada.
hari ini trennya lagi ke Menjer, Telaga Menjer. Setelah Dieng sudah kita perbaiki tahun 2023 ini kita intervensi dengan berbagai macam kebijakan. Kebetulan alhamdulillah kami dapat perhatian dari Pak Menteri PUPR waktu itu Pak Basuki. Ada beberapa spot yang dibantu dilakukan perbaikan. Harapannya di sekitar Telaga Warna lebih indah, lebih cantik ya. Di sekitar Kawah Sikidang lebih baik. Kemudian di bawah Sikunir kita bangun juga amphitheater, ini juga lebih baik. Nah harapannya karena semua lebih baik, ini juga menjadi daya tarik wisatawan. Orang datang ke Dieng, oh Dieng sekarang udah bersih nih. Kalau dulu Dieng, banyak sampahnya misalkan. Oh sekarang udah bersih, udah tambah indah, masyarakatnya tambah familiar ya. Sekarang udah dibangun banyak namanya tempat-tempat penginapan yang kayak glamping lah sekarang ya kan. Seleranya mama. Seleranya sekarang kan begitu. Kalau dia nginep di hotel sudah di Jakarta banyak lah. Sensasinya nginep di homestay dan sebagainya lah. Nah, dan glamping lah. Kami tahun kemarin sudah coba kembangkan di Telaga Menjer. Kemudian dibantu oleh kawan-kawan penggiat jeep. Ya, sekarang kan asiknya kalau lebih senengnya kalau jalan-jalan ke Dieng kan pakai jeep itu kan. Keliling pakai jeep. Nanti dari Dieng selesai putaran Dieng turun ke Telaga Menjer itu melewati Sikarim, Curug Sikarim. Itu indah banget. Kemudian turun naik jeep, pemandangan kanan kiri begitu indah sambil selfie ya. Ini turun ke Telaga Menjer, nanti naik perahu getek di Telaga Menjer. Itu kanan kiri sepanjang kan sudah berdiri homestay yang dan juga ada tempat selfie yang cukup bagus. Artinya secara ada fasilitas, cinta, ada kahyangan, ada macam-macam lah. Secara fasilitas semua sudah siap, Jek. Ya insya Allah ini menyambut tahun 2025 ya penuh dengan optimisme. Ke depan Wonosobo akan semakin menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Satu kata untuk wisata Wonosobo apa? Maer. Maer. Apa itu Maer? Maer itu ya api itu ya baik. Oke. Komplit. Jadi Tribuners dimanapun Anda berada itu sudah digambarkan. Anda mungkin hanya membayangkan apa yang disampaikan Pak Bupati. Akan lebih baik lagi. Silakan berkunjung ke Wonosobo. Maer. Maer. Matur nuwun Pak Bupati pamit. Oke, matur nuwun sangat.